Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing kita, yang mana sampai dengan petang hari ini masih kita mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan yang bisa jadi hal tersebut tidak Allah Ta'ala berikan, tidak Allah Ta'ala peruntukkan kepada kebanyakan hamba-hambanya. Yang paling bernilai yang kita dapatkan saat ini adalah kemudahan untuk bisa melaksanakan, menjalankan kewajiban sekaligus ketaatan, yaitu dengan duduknya kita di tempat yang berkah ini, yang tentunya merupakan tolak ukur kebaikan yang ada pada diri seseorang. Disebutkan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Ta'ala berikan pemahaman lebih dalam hal urusan keislamannya, agamanya, yaitu keislamannya. Maka semakin seseorang itu memahami agamanya, maka sejauh itu pula dia mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak lagi memiliki perhatian, tidak lagi memiliki kepedulian, tidak ada lagi memiliki interest, keinginan untuk mendalami, memahami, apalagi kok mengamalkan, maka sejauh itu pula dia mendapatkan kehinaan, mendapatkan kerendahan. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir di tempat ini, yang merupakan sebab kita mengenal Allah Ta'ala lebih dekat, memahami petunjuk Rasulnya dengan baik. Ini adalah satu kebaikan yang mesti banyak kita syukuri. Berikutnya sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak, ibu, ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya pada kesempatan yang berkah ini melanjutkan pembahasan tema yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan materi yang bertemakan 7 wasiat Nabi, di mana wasiat ini adalah pesan kebaikan yang Rasulullah SAW sampaikan, tujukan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dan
adalah kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan pesan kebaikan, memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Pesan nasihat tersebut memuat kebaikan, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sifatnya kebaikan yang kembali kepada pelaku-pelakunya. Dan beliau sering menyampaikan wasiat kebaikan yang hubungannya dengan duniawi maupun akhirat yang beliau berikan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan wasiat, salah satu wasiat yang ditujukan kepada sahabatnya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ujung wasiat yang memang dirasa penting untuk kita gali, kita kaji pada malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara wasiat tersebut sebagaimana yang Abu Dzar sampaikan radhiyallahu taala anhu, ausani khalili bisab'in, bahwasanya kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, memberikan nasihat kepadaku dengan 7 hal, Dan ketika Abu Dzar mengatakan khalili, ya khalili itu artinya adalah kekasihku. Ya, dan ini merupakan tingkatan kecintaan yang melebihi dari kata sahabat, dan tentunya beliau menyampaikan demikian ini menunjukkan sayangnya beliau Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya Abu Dzar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Jadi cerminan kasih sayang dan cinta Abu Dzar kepada baginda Nabi yang luar biasa. Ya, kemudian beliau mulai menyebutkan pesan yang pertama. Ya, pesan yang pertama yaitu amarani bihubbil masakin waduluwi minhum, adalah memerintahkan aku untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini pesan yang pertama, dan kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin, yaitu mereka orang-orang miskin. Dan yang dimaksudkan orang-orang miskin di sini adalah bukanlah mereka yang berkeliling meminta sebagaimana yang difahami oleh sebagian besar orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal miskinu bihadzal tawaf alladhi yatufu 'alan nas. Yang namanya miskin itu bukan kemudian kerjaannya keliling minta-minta kepada orang lain, bukan demikian yang namanya miskin. Bukan demikian yang namanya miskin. Ya. Karena tentunya ya, bila seseorang melakukan hal yang demikian itu merupakan satu perbuatan yang tercela. Karena ya, Rasulullah SAW mengatakan yang namanya orang miskin itu adalah alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftaru lahu. Ya, mereka adalah orang yang memang hidupnya tidak memiliki kecukupan dan tidak juga memiliki kepandaian untuk bisa mencari penghidupan. Dan semestinya kita peka terhadap orang-orang yang miskin di antara kita,
kita memberikan kepedulian kepada mereka. Dan dengan sebab itulah bisa jadi Allah Ta'ala membukakan pintu rezeki kepada kita. Dengan semakin kita berbagi, maka disitulah menjadi sebab seorang dilimpahkan rezekinya. Tetapi juga satu hal yang mesti diingat, jangan sampai salah niat. Seorang itu beramal harusnya yang menjadi keinginan, maksud dari atau tujuan dari dia beramal adalah kebaikan yang ada di akhirat, pahala yang Allah Ta'ala janjikan, kebaikan berupa kenikmatan surga yang memang Allah Ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya yang mau melakukan ketaatan. Jadi jangan, tidak boleh beramal dengan suatu amalan kebaikan menginginkan balasan duniawi, sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang bersedekah dengan tujuan apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Jawab Pak. Kenapa diam semua? Tujuannya apa? Bersedekah kebanyakan orang mendapatkan balasan lebih banyak, sampai ada istilah ustaz pernah dengar ustaz sedekah? Pernah? Ya, alhamdulillah pernah dengar. Jangan dibully. Ya, tidak boleh beramal dengan amalan akhirat menginginkan kebaikan dunia. Karena yang namanya akhirat itu lebih diprioritaskan. Yang namanya kesalahan dalam hal keyakinan, syirik dalam hal niat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya orang-orang fakir miskin itu adalah mereka yang berkesempatan untuk bisa lebih memiliki kesempatan memasuki surga lebih dahulu ketimbang orang-orang yang kaya. Dan tidak main, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya adalah bahwasanya orang-orang fakir miskin akan memasuki surga 500 tahun sebelum orang kaya yang masukinya. Dan kemudian tidak boleh kaya, boleh tidak kaya? Boleh, harus orang kaya. Kaya yang menjadi sebab kebaikan dirinya, menjadikan sebab kesolehan dirinya dan juga orang-orang sekitarnya. Demikian. Kemudian pesan yang kedua, wasiat yang kedua adalah satu hal lagi, yang namanya miskin itu bukan satu hal yang tercela. Yang namanya miskin bukan satu hal yang tercela. Karena patokan miskin dan kaya adalah kaya dan miskinnya hati seseorang. Kemudian wasiat yang kedua adalah wa'amani an anzura ila ma huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Dan aku diperintahkan untuk memandang, melihat orang yang berada di bawahku, bukan orang yang berada di atasku. Tidak memandang, tidak melihat orang yang berada di atasku. Tentunya ini adalah satu pesan kebaikan di mana seseorang itu hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dan merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Dan di antara sebab yang menjadikan seseorang itu kembali bersyukur, memaknai pemberian yang Allah Ta'ala berikan dan merasa cukup adalah dengan melihat orang yang keadaan kondisinya berada di bawah kita, bukan sibuk dengan mendongakkan kepala kita melihat orang-orang yang ada di atas kita. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum", lihat orang-orang yang berada di bawahmu. Pertanyaannya, dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal segalanya yang sifatnya duniawi, jelas.
dalam hal yang sifatnya dunia. Lihat dalam hal harta, dalam hal kekayaan, kelonggaran, kemudahan, juga dalam hal kesehatan. Sebagian orang sambat terus kesehatan yang dia miliki. Ya. Sekali-kali kamu jalan ke rumah sakit, lihat orang yang kondisi keadaannya lebih parah darimu, supaya kamu bisa bersyukur atas penderitaan yang kamu rasakan. Demikian. Ya, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah yang melihat, memandang orang-orang yang ada di atas kalian. Kenapa? Fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum, karena hal tersebut membuat kalian tidak lagi meremehkan, anggap kecil apa yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Ini jam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi patokannya jam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksudkan di sini adalah melihat orang yang berada di bawah kita, dengan maksud supaya kita bisa memiliki sifat qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup, juga bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dan jangan risau, jangan sedih kalau ada orang yang memang Allah Ta'ala berikan kelapangan, kelebihan lebih dalam urusan dunia. Jangan sedih, karena yang namanya dunia, yang namanya apa? Yang namanya hal-hal yang sifatnya duniawi adalah sesuatu yang zail. Apa zail? Sesuatu yang sifatnya sekilas. Ya. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang segera berakhir. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau tidak setuju tidak apa-apa, jangan terpaksa. Jangan ikut-ikutan saya. Setuju tidak? Nah, yang kita miliki ya tidak bisa memastikan menjadikan kita bahagia, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang ketiga adalah menyambung tali silaturahmi, kekerabatan. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi au yumsa'alahu fi athari fal yasil rahimah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, ya fal yasil rahimah, hendaknya dia sambung silaturahmi. Dan ini merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, wa amarani an asilar rahim wa in adbarat, dan aku diperintahkan untuk menyambung silaturahmi meskipun kerabatku bersikap buruk kepadaku. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang maksud hati kita baik, ingin menyambung tali kekerabatan kepada kerabat kita tentunya, tetapi ternyata ya berbuah sesuatu yang tidak kita inginkan, justru kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Dan tentunya hal ini juga pernah sebagian sahabat tadi mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, dia mengatakan, la in kunta kama qulta, kalau sekiranya seperti yang kamu beritakan kepadaku. Artinya apa? Ya, artinya adalah kamu berusaha untuk menyambung ya silaturahmi kepada kerabatmu, tetapi ternyata mereka yang justru enggan, menolak,
bersikap buruk, justru memusuhi, justru menjauh. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama tasifahumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi ma dumta ala dzalik." Yang artinya adalah apabila engkau benar demikian seperti yang kamu beritakan kepadaku, maka seakan-akan kamu itu sedang menyuapi kepada mulut mereka pasir panas. Dan ketahuilah yang namanya Allah Ta'ala akan senantiasa tetap menjadi penolongmu. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dikatakan menjalin atau menyambung silaturahmi itu pada hakikatnya adalah ketika hubungan tersebut sudah retak, putus, terputus, maka dia datang untuk menyambungnya. Dan ini bukan satu hal yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisal wasilu bil mukafir, yang namanya orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang membalas kebaikan kepada sesama kerabat. Walakin al-wasil, yang namanya seorang yang menyambung silaturahmi tadi adalah alladzi idza quti'at, yaitu orang yang apabila diputuskan quti'at rahimu, ya, diputuskan silaturahminya wasalah, dan dia berusaha untuk menyambungnya. Berusaha untuk apa? Menyambungnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan motivasi barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dijanjikan, umur yang diberkahi, umur yang ditambahkan, atau dan rezeki yang Allah Ta'ala tambahkan, atau rezeki yang diberkahi. Kemudian wasiat berikutnya yang keempat adalah wa amarani alla as'ala ahadan syai'a, dan aku diperintahkan untuk tidak meminta apa-apa dari orang lain. Ini merupakan satu sifat yang baik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan kepada para sahabatnya, diantaranya adalah Abu Dhar. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan langsung, jangan senang minta. Yang namanya minta itu perbuatan tercela, meskipun sepele. Sama temennya jajan es teh, minta minum, dikit-dikit minta, jangan. Ya. Hal yang demikian itu bisa menjadi runtuh, menjadi keruh hubungan persahabatan seseorang, hubungan rekanan seseorang. Semakin seorang itu mengganggu, merepotkan kepada sesamanya, semakin tidak disenangi. Betul tidak? Jangan malu-malu misalnya Pak Budi mengandalkan, semakin kita banyak merepotkan, semakin kita berpangku tangan, tidak semakin baik, semakin hilang, semakin rendah. Demikian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu, izhad fi ma'aidin nas, berusahalah untuk apa? Untuk tidak ada keinginan terhadap apa yang dimiliki orang. Jadi orang lain memiliki apa? Lupakan. Jangan kepengen, jangan kepengen. Yuhibbakan nas. Kalau kamu melakukan demikian, kamu bakal disenangi orang. Tapi kalau kesini minjem, kesana minjem, sini minta, kesana minta, selalu merepotkan,
Bahkan seseorang itu akan mengatakan a'udzubillah, kenapa dia selalu seorang orang lain akan menghindar dari begitu lihat wajahnya sudah ada gambaran ini pasti bakal merepot. Dan ini bukan orang yang baik, bukan orang yang dikehendaki kehadiran. Dan yang namanya meminta-minta itu merupakan satu hal yang tercela, apalagi meminta-minta untuk apa? Untuk membuat dirinya kaya. Bukan satu hal yang baik. Iya, kata Rasulullah SAW, sebagian masyarakat kita, mohon maaf, profesinya apa? Profesinya, ya, mengemis, bukan profesi. Masalah mengemis jadi profesi, namanya degradasi moral. Ya, bukan profesi mengemis itu. Tidak bagus. Rasulullah SAW mengatakan, "Nazala rajul yas'alun nasa." Terus ada seorang itu meminta kepada orang lain. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Dan nantinya ketika dia datang pada hari akhirat nantinya dia datang dalam keadaan wajah yang tidak berdaging, tidak memiliki daging. Apa maksudnya? Tengkorak. Ya. Dan ini merupakan satu ancaman. Ini yang namanya meminta-minta hukumnya haram. Jadi kalau ada orang minta-minta jangan dikasih. Betul enggak? Salah betul. Dilihat. Kalau dengan kita memberi itu artinya sebagai pembenaran, maka tidak boleh. Termasuk juga orang ngamen itu bukan profesi, ngamen itu sama dengan ngemis. Bukan satu kebaikan. Kita memberi itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Dikhawatirkan apa? Ya, menjadi pembenaran. Tetapi kalau memang orang tersebut betul-betul membutuhkan dalam keadaan terdesak, maka masuknya ke dalam hadis yang lain. Karena seseorang itu kalau dalam keadaan yang benar-benar terdesak, memaksakan dirinya untuk meminta, meskipun hal ini juga kurang baik, maka seseorang yang saudara lainnya mestinya untuk membantu kepadanya. Dalam hadis yang lain menjadi masalah adalah sebagian orang itu hobinya meminta, mengemis. Man sa'ala min ghairi faqrin, seorang yang minta padahal dia dalam keadaan kecukupan, bukan dalam keadaan miskin. Faka'annama ya'kulul jamra. Maka seakan-akan dia itu memasukkan ke dalam mulutnya bara api. Masukkan apa? Dalam mulutnya bara api. Bara api itu bahasa Inggrisnya apa? Mowo. Betul enggak? Betul. Pernah lihat mowo? Iya. Bara api. Juga banyak. Artinya apa? Artinya adalah bukan satu hal kebaikan. Iya. Kenapa kalau kemudian seorang itu berambisi dan menginginkan apa yang dimiliki orang lain? Karena ketamakan yang ada pada dirinya yang tidak terkontrol dengan apa? Keislaman yang baik. Karena keislamannya tidak baik, tidak berkualitas, mendorong dia untuk meminta, mengganggu, ngerepoti. Demikian. Ya, dan kita tentunya sepakat yang namanya dunia ini adalah sesuatu yang
yang apa? Menyilaukan. Apa menyilaukan? Betul tidak menyilaukan? Sesuatu yang membuat seseorang itu mengejar. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, Inna hadzal mal hulwatun khadirah. Yang namanya dunia ini, yang namanya harta itu adalah hulwah, sesuatu yang manis, khadirah, sesuatu yang hijau, membuat seseorang itu terpukau, pengen milikinya. Ya. Faman akhadahu bisa khawatin nafsin burika lahu fi. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berusaha mencari yang namanya harta tersebut dengan sakhawah. Sakhawah itu dengan lapang, tidak penuh dengan ketamakan. Burika lahu fi, maka usahanya dan apa yang menjadi hasil yang dia dapatkan akan diberikan keberkahan. Tapi sebaliknya, waman akhadahu bi israfi nafsin, kalau seorang itu kemudian mencari yang namanya harta dengan penuh ketamakan, dengan penuh kerakusan, kan gitu. Ketamakan, kerakusan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lahu fi. Allah Ta'ala tidak akan pernah memberikan keberkahan padanya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan yang keempat adalah jangan minta. Kemudian pesan yang kelima, berapa menit lagi nih Isa? Berapa menit lagi Isa? Isa berapa menit lagi? Ya. Mana muadzinnya? Sudah. Insyaallah cukup. Kemudian yang kelima adalah wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murra, dan aku diperintahkan untuk mengatakan sesuatu yang jujur meskipun berkesudahan pahit, meskipun berkesudahan pahit, meskipun buahnya adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang ingin ditanamkan di sini adalah berkatalah benar dalam setiap keadaan. Jangan pandai berbohong, sekecil apapun tidak boleh. Jangan senang ngapusi. Apa ngapusi itu? Karena yang namanya kebohongan itu pasti akan diikuti kebohongan berikutnya. Dan semestinya ini jauh dari yang namanya sifat seorang mukmin. Karena Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kita sering dengar di mana ya? Di mana Pak kita sering dengar? Di mana jamaah? Tergantung jumatannya di mana. Iya. Jumatannya tergantung di mana. Tapi sering dibawakan oleh wahai orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Itu perkataan yang jujur, Dan Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu berkata, berlaku jujur. Jadi jujur itu ya ucapan, ya sikap, berlaku dan berucap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, kejujuran seorang itu menggiringnya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan yang namanya kejujuran mengantarkan seorang kepada surga. Dan jangan sebaliknya, ketika seseorang itu berucap, bersikap, berperilaku dusta, maka yang terjadi adalah fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang namanya kedustaan seseorang itu menggiring dia
mengantarkan dia kepada perbuatan dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan yang namanya perbuatan dosa seseorang menyeretnya kepada lembah neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan yang keenam. Pesan yang keenam adalah wa amarni alla akhafa fillahi lawmata la'im. Pesan yang keenam adalah Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk tidak takut dicela, dihina oleh mereka yang mencela ketika aku berjalan di jalan Allah, ketika aku berdakwah menyeru di jalan Allah. Di pesan di sini yang disampaikan adalah jangan gubris, jangan menghiraukan perkataan banyak orang. Jangan takut dicela, jangan takut dicela, dihina, dicaci. Kamu siapa? Rasulullah saja dihina, direndahkan, dijatuhkan, apalagi kita. Dan ini penyakit yang kemudian menjadikan seseorang itu tidak lagi istiqomah. Apa istiqomah? Tidak lagi mau menapaki jalan yang lurus, jalan yang taat, jalan yang penuh dengan pendaki-pendakian. Berapa banyak seorang itu kemudian dikatakan, kok kamu melihara jenggot, kamu kaya wedhus, kambing. Katakan demikian, minder. Kemudian yang lain dikatakan, kamu kok gini. Tidak selesai. Ya. Fa inna kalaman nas la yantahi. Kalau kita ikut omongannya orang, tidak selesai. Tidak selesai. Dan ada satu kisah. Ya, yang namanya seorang ayah beserta anaknya berjalan menempuh suatu perjalanan, bersamanya seekor keledai. Pada suatu hari mereka berdua, anak sang bapak ini, menunggangi keledai dan melewati sekerumunan orang, suatu kaum sekerumunan orang. Dikatakan, ini bapak sama anak tidak punya peri kehewanan, kejam, sudah tahu keledai kecil ditunggangi berdua menahan beban berat, jadi perbincangan. Kemudian yang namanya ayah memutuskan, kalau gitu nak, bapak turun, kamu bertahan di atas keledai. Fa'idha marra biqaumin. Kemudian apa terjadi? Melewati sekerumunan orang berikutnya. Apa yang menjadi perbincangan orang tersebut? Anak durhaka, membiarkan orang tuanya berjalan menuntun keledai. Mendengar omongan demikian, apa yang terjadi? Yang namanya anak berkata kepada bapaknya, kalau gitu pak, bapak naik, saya turun, saya yang menuntun keledai. Fa'idha marra biqaumin ba'da. Kemudian melalui suatu kaum berikutnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang membicarakan, mengatakan, dasar bapak tidak sayang anak kecilnya dibiarkan berjalan sedangkan dia menikmati di atas tunggangannya. Kemudian keduanya pusing. Ini serba salah yang kita lihat. Kalau gitu kita putuskan, kita sepakati sudah, kita jalan bareng, selesai saja bareng. Iya. Melewati sekerumunan orang berikutnya, suatu kaum. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang mengatakan,
bapak sama anak bodoh, dikasih kemudahan, tunggangan tidak dinai. Maka dari situ kemudian mendapatkan pelajaran. Omongannya orang itu tidak akan selesai. Fa inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita cuma kepengin apa? Kepengin apa? Ridhonya orang, apa ridhonya orang itu? Apa ridho itu? Ya, orang lain itu senang, cinta, rela dengan kita, ridho menerima kita. Ketahuilah sungguhnya yang namanya ridhonya orang adalah cita-cita yang mustahil untuk didapatkan, diraih. Mestinya kita sibuk untuk apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sibuk dengan apa? Dengan orang lain. Anaknya masukkan pondok, tetangganya jadi setan, dimasukkan pondok. Terus mau kerja apa nantinya? Terus bagaimana kehidupannya? Demikian dan demikian. Ini kisah dulu ya, kalau sekarang lain. Sekarang rebutan masuk pondok. Kalau dulu pondok itu identik dengan anak nakal. Dulu orang itu belajar ke pondok dibully. Kalau sekarang sebaliknya, orang belajar tidak di swasta, selain di pondok dibully. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajarannya adalah ya, jangan takut kepada seseorang yang mencela ketika kita berjalan mencari ridho. Apapun yang kita lakukan pasti salah di mata orang lain. Apa itu? Selagi niat kita tulus, niat kita benar, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan kesudahannya manis dan baik. Kemudian yang berapa terus? Ketujuh, alhamdulillah. Akhirnya ketujuh. Yang ketujuh adalah pesannya, wa amarani an ukthir min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan kepadaku agar aku memperbanyak membaca, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Saya mau tanya, apa? Jenengan hafal semuanya, Pak? Apa enggak, Pak? Apa enggak? Ini yang jawab sedikit itu. Apa enggak? Ya, hafal. Artinya kalau sudah punya, sudah hafal, tinggal mengamalkan. Betul. Jangan sampai kesupen. Ya. Kalau kita biasakan, kita bisa. Ya. Apa kata Rasulullah? Fa innahunna, yang namanya kalimat kata la haula wala quwwata illa billah, nantinya kan gitu, adalah apa? Harta karun yang Allah Ta'ala simpan di bawah harus, jangan main-main. Ini celengan tabungan kita apa? Adalah amal kebaikan, amal soleh yang nantinya datang menghampiri kita di saat kebanyakan ataupun kerabat terdekat kita meninggalkan. Kapan? Ketika kita masuk liang kubur, tidak ada yang mau mendekat kepada kita kecuali amal perbuatan kita. Maka pastikan yang mendekat adalah sesuatu yang nyaman untuk dilihat, sesuatu yang tercium wangi baunya, dan sesuatu yang menyejukkan pandangan, dan kita merasa nyaman ketika kita berada di dalam kubur. Adalah amal kebaikan. Amal kebaikan termasuk tadi yang beliau ajarkan, la haula wala quwwata illa billah. Satu kebaikan, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kita ucapkan selalu. Kapan ini kita ucapkan?
ketika kita hendak melakukan sesuatu apapun, atau kita ulang-ulang begitu saja tidak ada masalah. Ya. Dan di antara kesalahan tadi, sebagian orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu kalau tertimpa musibah. Salah, keliru, sepaten. La haula wala quwata illa billah. Salah. Keliru. Bukan la haula wala quwata illa billah, keliru. Tapi innalillah wa inna ilaihi raji'un. Keliru. Tidak apa-apa. Kalau tidak datang pengajian, dah semuanya dah ngerti, dah mudah, keliru, dapat musibah bukan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ditekankan ketika kita hendak melakukan sesuatu yang di luar apa? Perhitungan kita sepertinya sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang memang dirasa kurang mampu, kita mencoba, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Perjalanan jauh kita nyetir, la haula wala quwata illa billah. Kita nulis, kita apa, kita aktivitas apa kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bernilai apa? Harta karun yang nantinya akan diambil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ini diulang karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat yang lain yang namanya Abdullah bin Qais. Rasulullah mengatakan, "Qul la haula wala quwwata illa billah." Bacanan yang namanya la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya itu nantinya akan bernilai satu kekayaan yang akan kamu dapatkan di surga. Ya. Di surga. Dan dalam kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, mengatakan bagaimana, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Mau enggak kamu tak kasih tahu satu perbendaharaan, kekayaan yang nantinya bisa kamu dapatkan di surga. Bedanya sahabat dengan generasi setelahnya apa? Kalau sahabat dikasih bocoran demikian tidak nunggu lama. Tapi kalau generasi berikutnya mikir-mikir hukumnya apa ya? Hukumnya apa? Alah sunnah jenengan mawon. Generasi kesini Islam itu sebagai pengetahuan. Apa? Pengetahuan. Sudah dengar itu. Wis dua amal gitu. Yang mengamalkan belum. Nah, itu nanti PR. Nah, ini artinya kita memotivasi bersama. Maka ya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa hadir, bisa mendapatkan satu ilmu yang bisa kita amalkan. Ya, simpanan di surga adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Dan tentunya ini adalah merupakan satu kata yang bisa menjadikan kita memiliki kekuatan dalam hal atau sesuatu yang Allah Ta'ala ridhai dan cintai. Demikian barakallahu fikum. Bisa komen lagi? Pas. Iya, alhamdulillah. Pas betul terus lewat ya? Nah? Iya, pas. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang berkah ini, nantinya Allah Ta'ala kumpulkan di surganya. Amin Allahumma. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.